Oke, kembali lagi bersama kita di Pagi-pagi. katanya dia lancar gak video Halo semuanya. Kamu siapa? Video kali ini tentang Halo. Oke. Halo semuanya. Bareng dong. Oh iya, 1, 2, 3. Halo semuanya. Video kali ini kita akan ngebahas ciri-ciri gambar yang lolos tes seleksi DKV. Enggak, Dari apa? DKV. Isi Jogja. Apa isi? Iya. Ini dari tadi ngomong nggak pakai isi. Video kali ini kita akan ngebahas tentang ciri-ciri gambar yang lolos tes seleksi DKV. Ya. Tuh. Nggak di semua kampus itu kayaknya tesnya tuh sama, tapi sebagian besar kampus kalau tes masuk DKV itu kayaknya sama-sama kayak gambar suasana gitu loh, yang ada narasi, terus nanti ada brief, nanti baru kalian gambarin gambar suasana dari itu. Kayaknya sebagian besar kampus DKV, kampus dengan jurusan DKV tesnya itu deh. Jadi kita akan bahas itu sekarang. Ya. Dan setelah brainstorming dari beberapa hari yang lalu, yang kita dapetin tuh poin-poinnya tuh ya paling nggak Ada 9, ada 10 9-10 poin yang bikin kalian tuh lolos tes seleksi gambar suasana DKV di mata dosen ya. Ini menurut pengalaman pribadi kita berdua ya, kita Ya, kita lolos. ya kita lolos. Jadi ciri-ciri yang lolos itu kayak gimana aja sih, Lucky? Yang pertama adalah kok medok. Yang pertama baca Quran dan Al-Quran. Bukan. Angan. Yang pertama gambar harus selesai. Kalau gambar kalian nggak selesai, gimana kalian bisa lolos? Iya. Ya nggak sih? Kita dikasih waktu paling nggak 3 jam untuk gambar suasana. Masa 3 jam kalian nggak selesai? Nah, itu pertama. Garing. Nggak apa-apa, kan nanti kan dibantu editing. Nggak apa-apa. Yang kedua Yang kedua. adalah poin kedua adalah sesuai brief. Jadi nanti di Yang kedua adalah sesuai brief. gambarlah sesuai dengan brief yang ada, alias soal narasi yang disediakan oleh kampus. Kayak misal di soal narasi itu, pada di hari Minggu yang cerah ada si Dodi yang lagi di taman sedang bermain dengan anjingnya. Lalu kemudian ada seorang pedagang sayur mayur yang jatuh di belakangnya dan menyebabkan Gempa. dan menyebabkan semua orang yang ada di taman itu terkejut. Ya, terkejut. Ya pokoknya nanti kalian ketika udah ikut tes itu, pokoknya kalian bakal tahu soal narasinya maksud kita tuh kayak gimana. Pokoknya kayak gitu. Pokoknya analisis dulu. Ya, Maksudnya analisis. ditentuin ide, pokoknya ide dasarnya apa. Waduh. Setelah ditentukan ide kalian bisa menggarisbawahi pokok dari soal narasi itu. Jadi kalian kayak gimana sih soal di bahasa Indonesia kan pasti ada suatu narasi, terus nanti kalian bisa narik garis besar dari cerita itu. Pasti itu ada, nanti pasti kalian bisa nangkep setelah baca soal narasi itu. Kayak point of interest lah gitu. Pokoknya intinya yang poin kedua ini adalah sesuai brief. Sesuai brief yaitu kalian harus bisa narik point of interest, ya benang merah dari soal itu. Intinya, bukan intinya, apa sih? Tokoh utama, kejadian utama dari soal itu tuh apa? Kalian pasti bakal bisa narik itu setelah baca soal narasi itu. dan dituangkan ke dalam bentuk gambar suasana yang hidup. Nah, Masuk DKV sih. Enggak. DKV manapun bagus, sumpah. Poin ketiga. rapi, bersih, perfect ya? Perfect. Iya, yang dimaksud bersih, rapi, perfect tuh gimana sih, Lucky? Yang dimaksud bersih, rapi, dan perfect itu jadi
Kalau di si Jogja ya, nggak tahu kalau di kampus lain. Pengen apa? Yang dimaksud dari poin ketiga bersih, rapi, perfect itu nggak tahu ya kalau di kampus lain, tapi kalau di isi Jogja itu yang dimaksud dari pengalaman aku. Aduh, nggak ada garis tepinya coy. Cuma nggak ada. Misalnya ini garis gambar suasana ya, tapi ini nggak ada garis tepinya. Nah nanti ketika tes itu pasti kalian disuruh bikin garis tepi, tahu kan lah garis tepi. Nah terus nanti tanpa kalian sangka-sangka garis tepinya itu dinilai bersih atau enggaknya, ada jiplakan pensilnya atau enggak, ada kotor-kotornya ada apa enggak. Nah jadi tips aku ini tuh tips kayak tips terselubung banget yang gak banyak orang tahu, yang di bimbel kalian gak diajarin, yang dimanapun kalian gak diajarin. Jadi kalian harus gambar sebersih mungkin. Jadi saran aku, tips aku adalah ketika kalian gambar, ini kan garis tepi. Di sininya kalian pasangin selotip kertas, apa sih? Tape kertas itu kan nggak ngerusak kertas tuh. Itu nggak apa-apa kalau di si Jogja pakai teknik itu nggak apa-apa, serius. Ya, guys. Nah ya pakai kayak gini, ini nggak apa-apa banget. Di garis tepinya itu kalian pesterin itu, terus kalian gambar. Nah selama gambar itu noda-noda bekas ceplakan pasti kalian kalau gambar pasti di sini ada kotoran pensil gitu kan, jiplakan bekas arsir pensil, lalala. Ya, cuma Iya. tadi juga pas ngeletek ya, apa? Ngelotok, Bahasa Indonesia ngeletek, ngelupas. ngelupasnya. Salah satu kunci rahasia, udah di arsir, udah di outline, kalian udah mantep deh, dikletek itu. Nah bersih dan itu ada nilai plus di mata dosen. Di mata ini, Mbak. Oh iya mata dosen. Terus apa lagi ya? Terus rapi juga jadi penentu nilai plusnya juga, nggak cuma bersih tok, Iya. nggak cuma bersih aja. Jadi tunjukkanlah kalau kalian tuh gambar tapi juga bisa rapi gitu loh, nggak yang gambar kemproh gitu. Kemproh apa tuh? Kemproh tuh kotor, reget kotor. Oke. Iya pokoknya usahain kalian jangan kotor ketika gambar di kertas itu. Udah. Tapi tisu. Nggak boleh. Oh iya kalau di si Jogja itu dusel nggak boleh pakai tisu ya. Duselnya arsir biasa, bukan dusel. Kalau dusel kan pakai teknik yang digosok-gosok jadi kelihatannya smooth banget. Kalau kita nggak boleh. Kalau di si Jogja, kalau di kampus lain nggak tahu. Poin Terus? keempat. Belum. Oh belum. Kan masih ada perfect. Oh iya. Perfectnya itu adalah garis perfect sebenarnya. Perfect itu ketika kalian udah masuk ke si Jogja terus ketemu dosen Nirmana namanya Bu Hesti. Kalau bikin tugas studio harus perfect. Nanti di brief ada tulisannya harus bersih, perfect, rapi. Itu kalau kalian udah masuk isi Jogja guys. Oke. Poin keempat. Poin keempat adalah detailing. Detailing itu penting coy. Kayak habis sketching kalian langsung ke outlining, terus habis outlining kalian ke shading, ada lighting, ada Emang kita boleh online pakai spidol ya? Boleh. Pakai Boleh. pulpen? Boleh. Oh iya boleh, lupa kali aku. Boleh. Jadi yang didetailin itu yang objek-objek utama di dalam cerita itu. Dan tokoh utamanya kalian detailing sedetail mungkin dari misal kaosnya dibikin gimana? nickel, Nike. Misal atau ya. Adinda gitu. Adinda misalnya. Ruci 031 gitu. Kasih brand lah, biar ada Kasih brand lah biar beda dikit. ya, biar ada warnanya. Itu di tokoh utama itu bagus banget. Terus bisa dibikin garis-garis stripes. Terus dibikin kotak, gambar polkadot, apa sih? Gambar apa yang lagi in sekarang? Kaos band Joy Division apa gitu itu bagus banget. terus rambut. Thinking out of the box. Oke lanjut. Detail itu penting. Bukan cuma detail dari ilustrasi tokoh-tokohnya, pelengkap tokoh-tokohnya kayak tadi yang kita sebutin baju apa segala macem, tapi detailing tekstur objek-objek yang digambar itu juga penting. Kayak misal objek apa aja? Kayak objek pohon kalian bisa kasih tekstur kayunya, garis-garis gitu. Terus kaca kalian juga bisa. Kaca susah sih, nggak usah gambar kaca nih. Jadi yang kita maksud detail tekstur itu kayak misal kalian di gambar itu ada kalian bikin gambar tekstur kayu lah, kalian harus bikin tekstur itu tuh sekayu mungkin, kayak misal ditambah bulet-buletan tekstur kayu gitu kan paling pasti ngerti lah, terus garis-garis gitu-gitu. Terus kalau tekstur kayu, Tuh kayu lagi. oh kayu misalnya. Batu. Terus kalau misal kalian bikin batu di gambar itu, kalian bisa buat
batu nih batu, terus di arsir terus di titik di dot di poin apa sih poin tilis di poin tilis gitu. Nah itu udah kelihatan kayak batu. Pokoknya kalian harus sebatu mungkin. Ora cuy. Sebelum tes ya kalian harus belajar gambar tekstur, karena tekstur kaca, kayu, batu, baju, kain, kertas digambar itu harus beda, jangan sama semua. Gitu. Terus gestur dan ekspresi juga penting di sini di detailing itu. Gestur itu muka bukan sih? Gestur pergerakan, mimik, ekspresi. Gestur Gestur itu gerakan. Jadi misalnya ada orang jatuh, di soal itu ada cerita orang jatuh gitu. Terus kan biasanya gimana sih kalau orang awam mikir kan, kalau gambar orang jatuh paling cuman digambar. Buat tes kali ini kalian bisa bikin seliar mungkin dari orang jatuh itu. Kayak kalian kalau lihat temen kalian jatuh depan mata tuh gimana sih, pasti kan pasti kan posisinya nggak biasa kan, nggak yang cuma tersungkur gitu, nggak kan, pasti ada yang dredak, ada yang gini gitu. Nah itu kalian bisa menjadiin ide. Pokoknya ingat pesan aku tadi, gambar serelate mungkin sama yang kalian pernah alami, sama yang kalian pernah lihat. Jangan template, thinking out of the box. Terus yang kelima ada sign system. Kalian harus memperhatikan sign system. Sign system itu apa? Sign system itu adalah penanda. Jadi kalau kalian misal lihat di masjid, lihat ada plang gitu tulisannya masjid, itu sign system. Terus kalau misal kalian main ke rektorat isi, udah pernah belum? Ke rektorat isi pasti ada plang. Terus di sini ada tulisannya Fakultas Seni Rupa, Fakultas Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Media Rekam, itu namanya sign system. Terus pelang toilet perempuan, laki-laki, itu namanya sign system. Itu kalian harus perhatiin, itu kalian harus masukin di gambar supaya itu jadi nilai lebih. Sign system itu juga termasuk spanduk, banner, terus di cerita itu kalian juga bikin orang lagi megang brosur tapi harus kelihatan ya, harus digambar juga detail, itu nilai lebih. Poin keenam adalah tipografi. Apa itu tipografi? Tipografi adalah tulisan teks, ya nggak sih Pak? Tipografi itu adalah font, tulisan, typeface yang ada di sebuah objek. Paling sering biasanya ditempatin di sign system itu sih. Jadi ketika kalian bikin tulisan di sign system itu, tulisannya jangan sekedar nulis biasa aja, toilet gitu udah. Tapi nggak ditambahin kayak, gimana sih? Piano lagi jelasin gitu. Kalian harus memperhatikan tebal tipisnya. Ini perhatikan stylenya, fontnya. Spasi antar huruf juga diperhatikan. Terus pokoknya kalian tuh jangan kayak nulis biasa, handwriting gitu jangan. Jenis tipografi itu kan ada macam-macam, ada Arial, ada Helvetica, ada Comic Sans. Nah kalian harus bisa nempatin itu. Aku main disambit guys. Enggak serius. Iya serius. Tipografi boy. Oh bukan tuh. Jadi tipografi itu ada sans serif, ada yang pokoknya kalian di Dafont kalian bisa nemuin itu semua. Iya. Bentar kalau kalian milih serif kok jadi merembet kemana-mana ini ya? Iya pokoknya tempat juga. Gak usah berantar salah. Pokoknya tipografi harus diperhatikan banget, jangan kayak kalian nulis biasa. Dan di poin tipografi ini kalian harus memperhatikan penggunaan tipografi yang tepat di tempatnya. Kayak misalnya di barbershop kalian bisa pakai tipografi yang dekoratif. Misal Tara Basreng barbershop, terus di Tara Basrengnya kalian bisa pakai yang T yang gini-gini lah, pokoknya yang ada lancip-lancipnya itu bisa kalian pakai. Perbanyak referensi, lihat-lihat tipografi ya, font. Lihat di dafont.com atau googlefont.com. Ini nggak disponsor gitu. Kita nggak disponsor, tidak boleh. Ya pokoknya intinya perbanyak referensi font. Itu nilai plus banget. Poin ketujuh. Poin ketujuh ada poin ketujuh adalah poin. Poin ketujuh adalah point of interest. Apa yang harus kalian tonjolkan, apa yang harus jadi point of interest dari gambar kalian? Kalian harus bisa bedain poin yang harus ditonjolkan sama yang nggak ditonjolkan dari gambar-gambar itu gitu. Jadi jangan sampai yang jadi karakter pembantu, latar pembantu, bahasanya pembantu ya.
Pendukung. Latar belakang, latar pendukung, jangan sampai dia lebih pop out daripada point of interest itu. Caranya gimana bikin point of interest lebih pop out? Tadi di poin sebelumnya dijelasin. Di detail, sedetail mungkin. Point of interest itu biar lebih terlihat lebih interest itu ya kalau menurut pengalaman pribadiku. Jadi tokoh utama itu kalian buat sedetail mungkin. Detail mungkin itu maksudnya gimana? Poin tadi udah disebutin. Detail, nyentrik, terus outline bisa kalian bikin paling tebel sendiri tapi jangan kepolen. Kayak kimcil. Iya kayak kimcil kepolen. Pokoknya ya kalian bikin lebih menonjol dikit lah kalau cara kalau cara aku pribadi pada tahun 2016 sih dulu gitu. Outline-nya aku tebelin sendiri, terus aku bikin lebih detail, aku bikin lebih nyentrik. Dari gestur, ekspresi, sampai detailing baju itu aku bikin lebih beda sendiri. Poin ke-8 adalah kalian menggunakan style yang semi realis sesuai dengan brief yang diberikan. Dari pengalaman yang sudah soal-soal yang udah ada yang dari tahun ke tahun, soalnya menggunakan Style, semi realis, gaya, semi realis. ilustrasi semi realis. Semi realis itu apa? Semi realis itu menyerupai manusia tapi nggak terlalu realis banget. Iya, jadi buat kalian-kalian yang style gambarnya sorry Bapak. Yang buat kalian yang style gambarnya rada ke anime atau Manga. anime, manga gitu. Atau aduh, buat kalian yang style gambarnya lebih ke anime, manga atau malah manga atau lebih ke lebih ke realis banget, itu mending kalian kesampingkan dulu. Kalian gunain style semi realis untuk ujian kali ini. Tuh, sama kayak di video-video sebelumnya. Iya. Aduh lupa judulnya pokoknya nanti. But I use anime style and I can accept it. Style mau? Anime. Enggak gitu anime. Manggil. Shit. Kalau terjadi kegoncangan tuh disenggol jamet belakang kamera itu ya. Poin ke-9 adalah sini. Poin ke-9 adalah next, poin ke-9 adalah gambar harus terlihat hidup. ya, dan dapat bercerita. Ya, jadi gambar yang terlihat hidup itu maksudnya gambar itu nggak mati. Gambar itu tuh merepresentasikan dari brief yang udah kalian dapat, merepresentasikan dari narasi yang udah kalian dapat. Ya pokoknya iya. Poin-poin Jadi poin-poin yang ada di narasi itu harus udah tergambar semua, di gambar itu, di gambar kalian gitu. Jadi pastikan semua aspek-aspek yang ada di soal udah kalian tuangkan ke dalam gambar kalian dan mempunyai nyawa. Jadi seolah-olah gambar itu cerita loh. Jadi kayak kalian pastiin setelah kalian selesai gambar, posisiin diri kalian tuh sebagai orang yang baru pertama kali lihat gambar kalian. Ini gambar apaan? Pokoknya kalau sampai kalian masih bertanya-tanya, ini gambar ceritanya tentang apa? Berarti pesan, berarti pesan yang dari soal itu nggak ke-deliver di gambar kalian. Desain miskomunikasi visual. Desain miskom. Pokoknya usahakan gambar semua aspek yang ada di soal itu kalian tuangin di gambar kalian, di kertas kalian. Jadi inti dari semuanya adalah inti dari semua 9 poin tadi yang kita sebutin adalah ide yang penting. Yang penting adalah ide. Se-out of the box mungkin, senyentrik mungkin, se-relate mungkin, nggak kepikiran sama orang lain mungkin. Iya, sebeda mungkin, setidak menyangka itu mungkin. Jadi dosen bilang tuh langsung, wah iki coy. Iya. Oh iya, satu lagi cuy. Iki coy. Gambar kalian harus penuh, di kertas itu kalian harus penuh. Usahakan penuh dengan objek-objek yang membantu cerita itu tambah bercerita lagi gitu. Dari pengalaman pribadiku sih, pokoknya gambarku tuh dulu 2016 ya, penuh, tebel, arsirnya. Oh iya, perhatiin arsirannya cuy. Guys, lur. Perhatiin arsirannya lur. Brother. Iya. Arsirannya perhatiin gelap terangnya. Misal cahaya kalian gambar matahari dari sini. Berarti gelap-gelapnya dari sini arsir-arsirnya. Dari sisi sini nih objek-objeknya gitu.
yang diarsir dari sisi kiri gitu. Oh iya, sama satu lagi, nanti kalau kalian gambar kalian bisa pakai tiga perspektif. Apa aja itu? High angle. Bukan. Oh, salah. Pakai bahasa yang gampang aja. Oh iya. Bird eye. Oh, iya. Mata burung, mata normal manusia, dan mata kodok. Mata burung itu jadi kalian gambar perspektif dari atas. Posisiin mata kalian dari atas. Jadi kalian harus jadi burung. Tapi paling gampang, paling aman itu kalian gambar pakai posisi. Pokoknya paling aman itu kalian gambar pakai perspektif mata manusia. Iya, mata alias normal. mata normal. Yang sejajar dengan mata Yang kalian. sejajar dengan ya gitulah. Terus nanti kalian di lembar itu kalian bisa bikin garis imaginary, garis khatulistiwa lah. Kalau kalian ikut bimbel pasti diajarin itu. Garis khatulistiwa itu antara pembeda antara darat dan langit. Terus nanti dari situ, dari tengah kalian tarik lah itu garis perspektifnya. Nanti udah gambar di situ, kalian udah gampang kalau udah nemu garis perspektifnya. Terus satu lagi ada tambahan. Kalian biasanya dikasih satu kertas A3 gini, cuman yang disuruh gambar adalah cuman sekotak gini, ya nggak sih? Lupa aku. Iya nggak sih? Aku lali. Iya. Iya. Oh iya, heeh. Jadi kalian perlu bawa penggaris buat ngegaris si A4 ini di A3. Bawa penggaris dan peralatan gambar yang lengkap. Dan jangan lupa perhatikan bersih kotornya garis tepi. Ini harus bersih, itu ada nilai plus. Oh good. Kakak-kakaknya belum lulus ya? Enggak bisa. Angkatan berapa sih? 2016 kan? Udah berapa tahun? Ya, jadi itu adalah ciri-ciri detail gambar yang lolos, yang kemungkinan besar lolos. Soalnya yang kita kasih tahu ini ya kayak tips-tips, nggak semua orang tahu gitu. Oh, semoga lolos yang Semoga ikutin lolos. tips ini. Tapi West test wrong sih nggak sih? Ki? Gak tahu. Belum. Oh iya. Nah, ini bisa jadi Acuan. kesempatan kalian buat Kesempatan. lolos di kafe dan ketemu sama Kita. ya, Kalian yang Emang nonton bakal di kampus? kan kan naik pandai. konsul ketemu. Iya. Kalian yang nonton video ini sebelum tes, kalian beruntung banget karena kalian dapat tips and trick yang tapi nggak tidak tahu. dibagikan semua orang. Oh iya, setelah tes gambar itu ada tes Wawancara. wawancara. Kalian juga harus mempersiapkan itu, dan tes wawancara itu random banget. Iya, bener-bener serandom itu, terserah dosennya. Tes wawancara itu tapi gimana sih kasarannya? Jadi siapin apa kayak coret-coretan kalian, foto-foto kalian, Nah, sama iya deh. kalian itu. Buat jaga-jaga, kalian bawa aja beberapa gambar kalian yang bisa buat dijadiin portofolio. Jaga-jaga aja nanti kalau dosennya ada yang minta lihat atau ya gitu. Soalnya nggak semua dosen minta unjukin gambar kalian, tapi ada beberapa dosen yang minta unjukin. Jadi kalian jaga-jaga bawa aja. Nggak harus dari kertas kok, dari HP, dari Behance, dari Instagram itu juga bisa. Oh, Itu siap sih. terinterupsi ya nih. Aku dulu wawancaranya ditanyain logo warna ini sama ini tuh dari Oh mana. iya, kalian harus aware pas wawancara itu kemungkinan kalian bakal ketemu sama dosen yang nanyain kalian logo ini warnanya apa. Terus ada juga yang ngetes buta warna, ada Iya. juga yang enggak, ada juga yang minta portofolio, ada juga yang enggak minta. Mending kalian nggak usah ngasih. Ya. Iya, kalau kalian gak diminta nggak usah tunjukin. Bahasa Inggris aku di tes nih. Oh iya. Wah, aku dites aja. Oh poin-poin tambahan buat wawancara. Poin tambahan. Siapin bahasa Inggris, siapin portofolio, apalin warna logo sekitar. Yang lo apa sih? Logo McD, logo Oppo, kan pasti bakal ditanya. Ini warna logonya apa? Ini kita beda suara karena emang yang Yang wawancara beda semua ini di sini. Iya, terus apa lagi sih? Aku Oh, kalau kalian kelihatan interest banget sama DKV isi Jogja, kalian bisa balik nanya pas wawancara itu. Kalian malah bisa balik nanya ke dosen itu karena kalian tuh bakal kelihatan tertarik banget lah. Pengen banget masuk DKV isi Jogja nih. Terus kalian nanya-nanya balik aja. Itu nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget. Tapi nanyanya jangan kebanyakan. Pokoknya tunjukin aja kalau kalian tuh tertarik banget gitu. Interest banget. Nggak apa-apa nanya balik. Nanti kalau udah masuk kita banget. Hah? Enggak. Oh. Terus nanti kalau udah masuk ada KC, ada seven calling. Nah, itu benar bisa. Nah, itu nanti ya. Persiapkan diri kalian buat tes pokoknya ya, semangat. Kalian pasti bisa. Setelah nonton video ini kalian pasti bisa banget sumpah. Okay, thank you for watching us. And see you guys in the next video. Don't forget to like, comment, and share, and subscribe if you wanna watch two of us
again and again and again and again. Start. Love you all. Bye. Bye. Nutup kamera, Ra. Tutup nanti. Bye-bye. Bye-bye. Kok isi tapi bye-bye. Sumpah harusnya di shoot. Kunjek. Masuk ya, Pak. Lu pakai jaket kunjek sih. Fly. Nah, pakai sepatu ya? Ya, Oh, apa? Mas ini. Jadi ini Fly. Ada Dia punya band, guys. namanya Winona Driver. Winona Driver. Dengarkan ya semua. Nggak masuk Aku lagi. sakit. Dulu gimana? Aku Ah, enggak. sakit.